Selamat pagi saudara-saudara, salam sejahtera bagi kamu semua. Pagi ini kita boleh dipersekutukan lagi untuk bersama-sama menyatakan pujian dan sembah kita di hadirat Tuhan atas segala kebaikan, kemurahan dan berkat yang sudah dinyatakan dalam kehidupan kita. Mari saudara-saudara, sebelum beranjak dan sebelum kita memulai aktivitas kita nyatakan hidup kita sebagai persembahan hidup di hadapan Tuhan. Permulaan sampai akhir kebaktian kita ini, jadilah kiranya dalam nama Allah Bapa dan Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal dan Roh Kudus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagian firman Tuhan yang akan kita dengar dan renungkan bersama pagi ini yaitu dari Yesaya 52 ayat 1 sampai 12. Yesaya 52 ayat 1 sampai 12. Berdoa mohon pimpinan Roh Kudus. Kepadamu Tuhan, kami datang bersujud. Kiranya kami dilayakkan, karena kami sesungguhnya sadar kami orang berdosa. Engkau kudus, Engkau mulia, dan Engkau suci. Kami tidak pantas. Tapi Engkau telah melayakkan kami di dalam Yesus Kristus yang menyucikan kami. Sehingga kami boleh hadir, boleh datang di hadirat-Mu, bahkan menikmati berkat-berkat-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini. Kami mau mendengar, membaca, dan merenungkan firman-Mu. Tuntun kami dan terangi hati kami ya Roh Kudus untuk bisa memahami, mengenal firman-Mu dan melakukannya. Dan kami sudah sedia untuk mendengarnya. Bersabdalah, dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami sudah datang berdoa. Amin. Yesaya 52 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Firman Tuhan. Terjagalah, terjagalah. Kenakanlah kekuatanmu seperti pakaian, hai Sion. Kenakanlah pakaian kehormatanmu, hai Yerusalem, kota yang kudus. Sebab tidak seorang pun yang tak bersunat atau yang najis akan masuk lagi ke dalammu. Kebaskanlah debu daripadamu. Bangunlah, hai Yerusalem yang tertawan. Tanggalkanlah ikatan-ikatan dari lehermu, hai putri Sion yang tertawan. Sebab beginilah firman Tuhan. Kamu dijual tanpa pembayaran, maka kamu akan ditebus tanpa pembayaran juga. Sebab beginilah firman Tuhan Allah. Dahulu umatku berangkat ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, lalu Asyur memeras dia tanpa alasan. Tetapi sekarang, apakah lagi urusanku di sini? Demikianlah firman Tuhan. Umatku sudah dirampas begitu saja. Mereka yang berkuasa atas dia memegahkan diri. Demikianlah firman Tuhan. Dan namaku terus dihujat sepanjang hari. Sebab itu umatku akan mengenal namaku. Dan pada waktu itu mereka akan mengerti bahwa akulah dia yang berbicara. Ya, aku. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik. Yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Dengarlah suara orang-orang yang mengawal engkau. Mereka bersama-sama bersorak-sorai, sebab dengan mata kepala sendiri mereka melihat bagaimana Tuhan kembali ke Sion. Bergembiralah, bersorak-sorailah bersama-sama, hai reruntuhan Yerusalem, sebab Tuhan telah menghibur umatnya, telah menebus Yerusalem. Tuhan telah menunjukkan tangannya yang kudus di depan mata semua bangsa. Maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang dari Allah kita. Menjauhlah, keluarlah dari sana. Janganlah engkau kena
kepada yang najis. Keluarlah dari tengah-tengahnya, sucikanlah dirimu, hai orang-orang yang mengangkat perkakas rumah Tuhan. Sungguh, kamu tidak akan buru-buru keluar dan tidak akan lari-lari berjalan, sebab Tuhan akan berjalan di depanmu dan Allah Israel akan menjadi penutup barisanmu. Demikian firman Tuhan, berbahagialah kita yang mendengarnya, lalu melakukannya di dalam kehidupan. Amin. Hidupmu bisa berubah. Hidupmu bisa berubah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tidak sedikit orang sampai hari ini masih terlena dengan kekayaannya. Walaupun pada sisi lain, banyak pula orang yang masih terlena mengeluh hidup dalam kesusahannya. Sampai-sampai ia merasa bahwa kesusahannya adalah nasibnya. Akibatnya ia pasrah dengan keadaannya, seolah-olah nasibnya tidak akan berubah lagi. Nah saudara, pembacaan kita saat ini menggambarkan kehidupan umat Allah yang sedang dalam pembuangan di Babel. Membuat mereka sudah tidak punya kekuatan untuk mengalami kehidupan dalam situasi tanpa perbudakan. Perbudakan bangsa Babel dianggap sudah menjadi nasib yang tidak bisa lagi berubah. Tetapi firman Tuhan datang kepada mereka melalui Nabi Yesaya agar mereka terjaga. Terjaga dari kenyataan pahit, karena Tuhan akan menyelamatkan mereka dari perbudakan, menjadi bangsa yang kembali punya kekuatan dan kehormatan. Yerusalem yang dulunya menjadi reruntuhan akan dikembalikan Allah menjadi kota yang kuat. Bahkan di sana akan terdengar berita sukacita serta umat Tuhan akan mengalami damai sejahtera. Semua itu terjadi karena Allah telah melawat umatnya dan membebaskan mereka. Tuhan menjadi raja atas Israel. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana firman Tuhan hari ini mengajarkan kita bahwa jika kita menjadikan Allah raja dalam kehidupan kita, maka hidup kita akan berubah. Bahkan ketika kita mengalami banyak persoalan akan beratnya kehidupan, Allah pun sanggup mengubahnya menjadi sukacita. Bagi Tuhan, perkara perubahan adalah hal yang mudah. Yang menjadi persoalan ialah kita sendiri yang sulit berubah. Karena itu saudara-saudara, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, sebab Dia yang sanggup mengubah hidup kita sesuai dengan kehendak-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Kami sadar dengan keberadaan kami Tuhan, bahwa kami sering mengeluh. Kami sering merasakan ketika dalam pergumulan tidak sanggup untuk keluar lagi dari masalah itu. Namun sesungguhnya Tuhan, Engkau yang lebih mengenal setiap kami. Dan Engkau lebih menyayangi kami. Dan Engkau selalu bertindak dalam karya-Mu. Terima kasih untuk firman yang mengajarkan kami. Yang memberi kami kekuatan. Yang memberi kami sukacita. Bahwa Allah adalah pembebas kami. Di dalam Yesus Kristus yang sudah berkorban, kami diselamatkan. Kami diubah menjadi manusia yang merdeka. Diubah menjadi manusia yang mulia di hadirat-Mu dan yang disucikan. Kami menjadikan firman-Mu ini sebagai terang, sehingga di dalam menjalani kehidupan hari ini, besok, lusa, dan seterusnya, kalaupun ada masalah dan tantangan, kami harus kuat, kami berpegang di dalam firman ini. Kami terus berdoa dan mendoakan kehidupan kami Tuhan sebagai satu persekutuan jemaat. Tuhan berkati kami sehingga masing-masing peran kami, baik selaku majelis gereja, pengurus OIG dan anggota jemaat, semuanya memberi diri untuk menyatakan kesaksian dalam pelayanan, dalam perihidup kami, dalam segenap aspek kehidupan. Bapa di sorga, berkati keluarga kami masing-masing. Berkati dalam segala persoalan dan kebutuhannya. Berkati di dalam kesehatan. Berkati anak-anak kami. Berkati saudara-saudara kami yang sudah lanjut usia. Yang janda, yang duda.
Berkati mereka-mereka yang sakit berkepanjangan. Berkati mereka yang sementara proses pemulihan. Bahkan ada saudara-saudara kami yang sementara dirawat di rumah sakit. Tuhan sendiri yang akan bekerja menolong dan memberi kekuatan, keyakinan kepada mereka. Terima kasih untuk pagi ini Tuhan. Kini dengan semangat baru kami mau menjalani hari ini karena berkat-Mu tersedia bagi kami. Inilah doa kami di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Kami sudah datang berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh luar biasa ketika firman Tuhan datang memberi kita kekuatan. Bahwa siapapun kita, apapun masalah kita, sesungguhnya Tuhan sanggup mengubah kehidupan kita. Jalanilah kehidupan dalam penyerahan hidup kepada Tuhan, dan mari terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus sekarang ini dan selama-lamanya. Amin. Demikian ibadah kita. Selamat beraktivitas dan selamat pagi.